warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Wali di Dapur Wali. Ya, kali ini saya akan bercerita lagi. Jadi konten saya itu kebanyakan adalah konten bercerita. Jadi kali ini saya akan bercerita tentang pendapat saya, pengalaman saya tentang bedanya menggunakan BC dan juga BC itu maksudnya buttercream dan juga whipped cream seperti itu. Jadi saya dulu menggunakan buttercream dan kemudian beralih ke whipped cream. Kenapa? Karena sebenarnya buttercream itu ada kelebihannya juga. Cuma kalau menurut saya lebih memilih untuk menggunakan whipped cream karena untuk dari segi rasa dia lebih enak, lebih ringan dan banyak disukai. Jadi kalau pelanggan itu udah nyicipin sekali krim kita, insya Allah dia bakal terngiang-ngiang gitu sama krimnya kita gitu. Jadi menurut pengalaman saya dulu pertama kali saya pakai whipped cream itu saya nggak berani pakai setengah, seperempat atau sedikit gitu karena dulu kan nggak banyak pakai. Jadi saya ngitungnya itu pemakaian untuk satu wadah begini. Jadinya harganya itu agak tinggi. Tapi setelah itu saya beranikan diri untuk mengganti dan menaikkan harga jual sedikit demi sedikit. Dan ternyata responnya bagus walaupun mahal, tapi orang itu nggak kecewa dengan rasanya seperti itu. Ini yang saya pakai. Sebenarnya nggak ada tulisan whipped cream ya, tapi ini krim lahir dari inovasi. Ini ya saya pakai Rich Gold ini ya. Nih. Kalau ini nih yang nabati, ini tahan di suhu ruang. Jadi kayak sponsor. Ini nggak sponsor ya, jadi ini murni pengalaman pribadi saya pakai. Kemudian kalau untuk saya akan bercerita tentang kelebihan buttercream sendiri. Saya nyontek dikit-dikit ya. Jadi kalau buttercream itu enaknya yaitu dia bisa menggunakan bisa dipakai untuk teknik buttercream transfer. Jadi buttercream transfer yang teman-teman ketahui, kalau misalnya ada gambar terus kita penuhi dengan buttercream, lalu warnai dengan buttercream, kemudian dimasukkan kulkas atau freezer, baru diklentek, dilepas gitu lapisannya, nanti buttercreamnya bisa membentuk gambar gitulah ya, itu namanya buttercream transfer. Atau teman-teman bisa searching aja tentang buttercream transfer sendiri. Kalau untuk whipped cream kelemahannya yaitu dia nggak bisa buttercream transfer, nggak bisa whipped cream transfer karena dia walaupun masuk kulkas dia itu akan tetap lembut gitu, dipegang pun lembut gitu, kecuali kalau teman-teman mau masukkan freezer. Tapi kalau di freezer itu nanti pas keluar dia akan sangat berair. Jadi kalau saran saya mending dimasukkan di kulkas bawah seperti itu. Kemudian jadi kalau untuk buttercream itu kalau untuk whipped cream itu dimasukkan kulkas itu kan dia nggak keras. Jadi kalau saya sebelum dikasih hiasan tempel-tempelan gitu, misalnya ada coklat-coklat atau sprinkle gitu, biasanya saya akan menempelkannya setelah keluar dari kulkas dan mau diantarkan sekitar 1 jam sebelumnya. Karena apa? Karena nanti kalau dimasukkan setelah jadi semua gitu terus dimasukkan dalam kulkas, nanti pas dia keluar itu yang hiasan-hiasannya itu dia akan berair. Jadi yang membuat itu, kalau teman-teman tahu whipped cream itu warnanya luntur seperti itu, biasanya airnya itu dikarenakan coklatnya, coklat batangnya atau coklat lelehnya itu berair banget, lalu dia akan menetes, dan itu yang akan membuat warna di whipped cream itu menetes-netes berwarna gitu. Kalau untuk
penggunaan buttercream tidak bisa seperti whipped cream, karena kalau sudah masuk kulkas dia akan keras dan nggak bisa ditempel. Jadi sebaiknya ditempel langsung sebelum dimasukkan ke dalam kulkas kalau buttercream. Tapi kalau misalnya penggunaan untuk warna-warna pekat seperti itu, biasanya buttercream yang sudah ditempelin hiasan gitu, kalau keluar pun dia bakal warnanya akan kayak luntur-luntur gitu. Sebenarnya itu sebenarnya bukan luntur dari krimnya gitu ya, tapi karena saking pekatnya gitu, atau kalau whipped cream itu airnya itu kayak mengalir di pewarnanya mereka gitu. Jadi air dari hiasan-hiasan kayak coklat sprinkle itu yang dia menetes-netes menjadikan kayak luntur seperti itu. Kemudian kalau buttercream itu dia bisa dipakai untuk lelehan. Lelehan itu seperti apa? Kalau pernah lihat ada cake, terus ada lelehan di sampingnya, drip. Ada dripnya gitu, ada lelehan-lelehan kayak coklat gitu, tapi ada yang warna-warni kayak merah, kuning. Itu sebenarnya bisa dibikin dari buttercream, yaitu buttercream di steam. Jadi ditaruh di atas air panas lalu dikocok-kocok gitu nanti sampai dia agak-agak cair gitu, mengental gitu, nanti bisa dijadikan kayak coklat leleh seperti itu. Kalau whipped cream itu sepengetahuan saya sih kurang bisa, tapi sebenarnya ada yang bisa pakainya itu whipped cream nanti ditambahin coklat putih, itu bisa. Atau ada yang menggunakan whipped cream tapi diaduk lebih lama, jadi dia agak-agak encer gitu, nggak yang kental banget gitu. Kemudian untuk warna gelap, buttercream itu ada triknya, yaitu keluar masuk kulkas. Jadi kalau buttercream mau warna hitam misalnya, kita kasih warna hitam, nanti masukkan kulkas bawah selama ya sampai kira-kira dia ya 5 menitan lah, nggak usah lama-lama, tergantung kulkas masing-masing. Nanti dia setengah mengeras, dikeluarkan, terus diaduk-aduk, terus masukkan lagi kalau belum keluar warnanya, seperti itu terus. Bisa juga di steam, jadi ditaruh di atas air panas terus kita aduk-aduk itu, nanti warnanya dia bisa akan menjadi lebih pekat. Jadi dia akan menggunakan pewarna yang lebih sedikit untuk mendapatkan warna pekat. Beda dengan whipped cream. Kalau whipped cream itu dia menghasilkan warna pekat itu ya harus banyak menggunakan pewarna. Jadi kalau misalnya mau warna hitam pekat ya dimasukin hitamnya agak banyak. Nah kalau saran saya, daripada satu cake itu rasanya pewarna semua, jadi lebih baik cake itu dihias dulu dengan krim warna putih, lalu untuk krim warnanya itu kasih yang tipis aja gitu, jadi sekedar untuk mewarnai cake bagian luar seperti itu, jadi lebih aman untuk dimakan, untuk dikonsumsi. Kalau untuk pengiriman, kalau buttercream itu krimnya itu kan bisa kaku kalau di kulkas, jadi kalau keluar kulkas terus mengalami pengiriman gitu, dia akan aman karena cake-nya itu dalam kondisi kaku seperti itu. Lalu kalau whipped cream itu sebenarnya juga aman karena cake whipped cream itu ringan, jadi dibawa pun lebih mudah. Jadi kalau cake whipped cream itu dimasukin semalaman di kulkas, waktu dibawa pengiriman itu sebenarnya aman-aman saja kalau menurut saya. Kenapa? Karena saya sudah melakukannya. Yang penting cake-nya itu nggak miring gitu loh. Kalau miring dia tetap akan merosot gitu. Tapi kalau dia lurus-lurus aja sebenarnya dia aman. Maksudnya dia nggak geser-geser, nggak geser ke kanan kiri ataupun tengahnya melengso kayak gitu, nggak. Tergantung sama ininya juga ya, selai bagian tengah. Kalau teman-teman mau tahu saya pakai selai apa di tengah-tengah kue, teman-teman bisa cek video-video saya yang lain, atau teman-teman mau lihat yang lain lagi bisa cek video saya yang lainnya. Kalau untuk rasa, itu sebenarnya selera ya. Sebenarnya banyak juga yang suka makan buttercream. Jadi buttercream itu ada ya macam-macam tekniknya. Kalau yang saya bilang dari tadi buttercream itu adalah buttercream yang saya buat,
yaitu mentega putih dicampur dengan simple syrup dan juga tambahan lainnya seperti itu. Jadi bisa juga buttercream itu ada yang pakai putih telur segala macam gitu. Kalau saya yang menggunakan mentega putih ya. Kalau yang lainnya juga ada yang menggunakan butter seperti itu. Kalau untuk mentega putih sendiri, buttercream yang menggunakan mentega putih, kalau menurut saya untuk beberapa orang nggak begitu suka. Karena kenapa? Karena kalau dimakan itu katanya sih agak enek karena terlalu berlemak seperti itu ya, karena memang mentega putih itu kan mentega ya, jadi lemaknya itu tinggi seperti itu. Dan kalau untuk whipped cream sendiri udah jelas rasanya lebih ringan kayak susu dan lebih tidak enak daripada buttercream. Kalau saya pribadi sih saya nggak begitu suka dua-duanya dalam porsi yang banyak ya. Jadi sama aja kalau menurut saya. Cuma kalau untuk orang-orang, kalau customer saya kebanyakan menyukai yang menggunakan whipped cream seperti itu. Semoga bermanfaat sharing-sharing kali ini. Untuk teman-teman yang mau sharing bisa komen di bawah, atau untuk komen-komen yang belum terjawab mohon maaf. Mungkin lain waktu saya akan membahas di video saya lainnya. Terima kasih, semoga bermanfaat, sampai jumpa.